Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Observasi atau pemanfaatan sumber pembelajaran merupakan langkah lanjut yang dilakukan peserta didik setelah menentukan topik pilihan proyek. Apa saja sumber pembelajaran yang ada di sekitar dan bagaimana mendampingi peserta didik untuk mendapatkan data dari sumber pembelajaran yang ada. Baik, Ibu dan Bapak Guru, marilah kita belajar bersama melalui video berikut ini. Bu Nancy. Iya. Bu, begini ya. Sebenarnya saya merasa terbantu sekali ya. Karena panduan observasi yang kemarin Bu Nancy berikan itu ya. Tapi mohon maaf ini Bu, ada yang belum saya paham. Panduan saya itu kan sederhana Pak Siko. Intinya menjelaskan bagaimana observasi itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pengantar, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, dalam kegiatan pengantar itu intinya bagaimana kita memberi pemahaman kepada peserta didik tentang pengertian dan tujuan observasi. Lalu di kegiatan persiapan tentang kegiatan pemetaan potensi sumber pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan topik yang sudah dipilih oleh peserta didik. Nah, itu tidak hanya itu kegiatannya Pak, kegiatan persiapan juga bagaimana kita membantu peserta didik untuk merancang alat atau instrumen observasinya. Lalu kegiatan pelaksanaan Pak, itu tentang peserta didik mengumpulkan data dan informasi dari sumber pembelajaran. Nah, tadi itu ada pemetaan, ada instrumen pula ya itu ya. Nah, itu bagaimana cara melaksanakannya itu? Sederhana saja Pak Siko, kan tujuan observasi itu salah satunya adalah mencari sumber referensi informasi di sekitar topik proyek begitu ya Pak. Nah, begini Mas, begini saja. Peserta didik itu kan mencari topik dari refleksi ya Pak. Iya. Nah, refleksi itu sifatnya subjektif Pak. Jadi hanya berdasarkan pernyataan peserta didik yang asumsi saja begitu Pak. Iya. Makanya peserta didik perlu untuk mencari sumber informasi atau referensinya. Mereka juga perlu tahu Pak dari mana pengetahuan dan informasi itu mereka peroleh. Nah, itu dari sumber pembelajaran yang ada kan? Nah, sumber pembelajaran bisa macam-macam Pak. Bisa buku, bisa kanal digital, jurnal ilmiah, atau juga bisa dari narasumber yang ahli begitu ya Pak, di bidang yang topiknya sudah dipilih oleh peserta didik. Lantas instrumennya apa saja Bu? Instrumen utamanya itu pertanyaan Pak. Di sini kita harus mendampingi peserta didik dalam menyusun pertanyaan yang informasinya itu nanti dibutuhkan Pak. Nah, dari sana kita bisa ajak peserta didik untuk menentukan sumber pembelajaran yang tepat gitu ya Pak, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau begini jadi terang saya begitu Bu. Nanti akan saya sampaikan ke anak-anak ini Bu. Iya Pak, memang seperti itu. Kita harus mendampingi peserta didik untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nancy. Silakan. Nah, Binar, boleh ya nanti kamu sampaikan observasimu seperti apa ke Bu Nancy ya. Nah, Bu Nancy silakan. Baik, terima kasih Pak Siko. Ya. Binar, kamu jadi wawancara temannya Pak Siko? Jadi Bu. Sudah janjian memang? Sudah Pak. Binar sudah kirim pesan dari nomor yang kemarin Bapak kirim. Tadi pagi Binar juga sudah telepon beliau. Ya, bagus kalau begitu. Kalau Bentang dan Tina bagaimana observasi kalian? Siang nanti juga Pak, selesai sekolah. Sekalian wawancara dengan narasumber, tapi yang wawancara Tina Pak. Kenapa hanya Tina yang wawancara? Gak enak Pak, kan narasumber saya bapak dan kakek saya sendiri. Iya. Sudah. Baik, Pak Siko, kita langsung saja ya. Iya. Berarti Binar langsung saja presentasikan hasil observasinya supaya kita semua di sini bisa belajar dari rencananya Binar. Silakan Binar. Terima kasih Bu. Rencana observasi saya adalah mencari informasi tentang dampak asap bagi kesehatan dan lingkungan dari sumber belajar yaitu buku, internet, dan narasumber. Sampai situ Bu. Oke, bagus. Nah, lalu rencana yang lainnya bagaimana?
apakah Binar sudah mempersiapkan lokasi, waktu, dan daftar pertanyaannya atau cara mencari informasinya begitu? Oh iya Bu, kelupaan. Rencananya saya akan wawancara narasumber Ibu Besti. Oh, kenapa memilih Ibu Besti? Binar kenal dengan Ibu Besti? Belum kenal, tapi Binar sudah kirim pesan dan telepon beliau, Pak Siko yang perkenalkan. Saya memperkenalkan. Oh begitu, ya. Tapi Binar sudah baca profilnya. Ibu Besti adalah seorang dosen di perguruan tinggi dan seorang penggiat lingkungan hidup. Oh begitu, ya bagus. Seperti itu ya anak-anak ya, kalau mau melakukan wawancara dengan narasumber, sebaiknya kita tahu betul siapa narasumber kita ini, bagaimana latar belakangnya, siapa dia, apa pekerjaannya, apa saja kegiatannya, supaya kita mengetahui betul narasumber kita ini menguasai bidangnya atau tidak begitu ya, dan juga sesuai dengan topik yang sudah anak-anak pilih begitu. Lalu rencana berikutnya apa, Binar? Saya akan mencari informasi dari bacaan di internet maupun buku di perpustakaan sekolah. Rencana observasi, wawancara, dan membaca buku akan saya lakukan selama 2 minggu hingga akhir bulan. Oke, baik, terima kasih Binar. Oh ya, daftar pertanyaannya bagaimana? Sudah dibuat? Sudah Bu, tadi sudah dibaca Pak Siko. Wah, luar biasa. Berarti Binar sudah siap untuk observasi ya? Oke. Nah, yang lain bagaimana? Bentang, bagaimana Bentang? Ya, bentar. Siap, Bu. Ya, silakan presentasikan. Ya Bu, informasi utama yang harus kami cari tahu tentang singkong adalah faktor penyebab yang membuat warga Desa Batu Merah tidak lagi menanam singkong. Yang kedua, kami ingin tahu cara membudidayakan singkong khas Desa Batu Merah. Yang ketiga, kami sudah memilih 3 narasumber, tapi masih ingin satu lagi narasumber ahli yang tahu tentang pertanian. Oh, begitu. Aduh, luar biasa ini mereka. Semangat. Ibu sangat kagum dengan semangat belajar kalian semua di sini. Baik, kalau begitu sampai di sini ya Bapak dan anak-anak semuanya. Iya. Tapi nanti yang menemani Binar untuk wawancara siapa? Oh, nanti saya yang menemani. Sekalian saya antar pulang, soalnya memang searah dengan rumah saya itu. Iya, baik Pak, saya jadi tenang begitu Pak. Ya, baik. Tapi untuk Bentang dan Tina, nanti Ibu bantu mencarikan narasumber di bidang pertanian ya. Karena Ibu ada kenalan juga di Dinas Pertanian yang paham betul tentang budidaya singkong seperti itu. Baik, sampai di sini dulu anak-anak ya. Pak, lanjut saja. Terima kasih ya Pak. Bu Nancy ya. Saya pamit Nanti dulu. Bentang Tina jangan lupa hubungi ya. Iya. Bu Nancy. Ya, mari Pak. Ya, sama-sama Mari, Bu anak-anak. Nancy ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana? Begitulah kegiatan para peserta didik mempersiapkan observasi sebagai bagian dari usaha peserta didik untuk mendalami informasi dan data terkait topik proyek. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah mendapatkan pemahaman yang baru setelah menonton video pembelajaran tadi? Semoga materi pembelajaran ini bisa membantu Ibu dan Bapak Guru memahami peran guru dalam memfasilitasi peserta didik melakukan persiapan observasi. Baik Ibu dan Bapak Guru, selamat belajar, salam dan bahagia senantiasa.